Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Alhamdulillah, sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di rubrik Restart. Ya, di start apa? acara Restart yang bersama Kang Deddy, Zaman koran. Kang Yuda, Lampu merah ini Kang banyak rubrik. Rizal dan Kang Rauf, ya, yang dimana kita tuntas tentang apa tema kali ini, yaitu tentang meluruskan tentang perang. Kenapa meluruskan perang? Harus, karena perang itu ada syaratnya, ada kategorinya, ada sebab akibatnya itu seperti apa, solusinya seperti apa. Contohnya, enggak langsung bombardir bayi, enggak langsung menyiksa wanita, nenek-nenek pun dibunuh, ya kayak gitu kan. Diperangi, ya. Diperangi juga. Jadi memang harus ada sesuatu hal yang dimana itu dalam tanda kutip itu, dalam perang itu harus ada, ya, harus ada syarat-syaratnya, harus ada kode etiknya gitu. Jangan sampai kita menanggapi hal tersebut itu kayak biasa aja gitu, lumrah gitu. Yang telah kita lihat itu kayak misalkan perang yang di mana tuh, ya, di negara Timur Tengah ya sana, ya, itu seolah tuh mau babi semuanya, gedung semuanya, rumah sakit semua. Iya, faktanya kayak gitu. Makanya yang dikhawatirkan, maksudnya orang-orang yang nggak tahu tentang perang itu, ya, oh jadi kayak begini. Yang dikhawatirkan nanti diikut-ikut oleh orang yang tidak bertanggung jawab pastinya kayak gitu. Iya. Kayak jadi memang di sini alhamdulillah sudah ada narasumber kita, masya Allah, yang tadi kita sudah sebutkan bersama. Baik, untuk itu Belum sebut. udah. Udah. Astagfirullahaladzim. Ayo lanjut. Restart, oke. Untuk itu kepada Kang Rizal dulu, ya. Serius, Pak. Itu Kang Rizal. Jadi udah serius, ya. Jadi Kang Rizal, ya, tanggapan itu bagaimana terhadap tanggapan antum tuh, Kang Rizal, terkait dengan perang itu sendiri. Perang itu sendiri, itu perang merupakan aktivitas yang besar, ya, karena melibatkan banyak nyawa, sehingga pada dasarnya manusia itu nggak mau yang namanya terjadi sebuah peperangan. Jadi manusia itu fitrahnya itu damai, gitu kan. Ya. Bahkan kalau dalam perang itu kan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, gitu. Perang itu wajibkan, padahal perang itu kalian itu benci, nggak suka perang. Memang pada fitrahnya manusia itu nggak suka perang, gitu. Pengen damai. Tapi karena memang dunia ini itu tidak hanya ada yang hak saja, tetapi juga ada yang kebatilan, gitu. Maka akan terus bertabrakan, gitu kan. Baik perang intelektual atau perang yang secara fisik, angkat senjata, gitu kan. Nah, sehingga untuk mempertimbangkan hal tersebut, ya, perang memang hal yang besar, dan seorang pemimpin juga harus mempertimbangkan banyak hal, ya, banyak hal untuk kemudian mengambil tindakan untuk berperang, karena ini berkaitan dengan nyawa atau manusia, itu kan, masyarakatnya, sehingga perlu untuk yang namanya tadi kehati-hatian. Dan juga memang perang itu boleh saja, tapi tadi ingat dalam konteks apa dulu, gitu kan, perangnya jelas, gitu kan, jangan kemudian hanya dalam masalah hal yang sepele, ya kan, tiba-tiba perang, padahal orang yang kita perangi ternyata itu dalam koridor syariat nggak boleh diperangi, kan, gitu kan. Mungkin itu aja. Jadi memang perang itu harus ada koridornya, ya, tidak semata-mata itu main perang-perang aja, ya, gitu, ada syarat tertentu kayak gitu, ya kan. Kang Rauf, gimana pandangannya tentang perang? Kalau perang di kondisi sekarang kan mungkin selalu melanggar rules. Jadi entah karena perbedaan sudut pandang ideologi, jadi memang
kalau dalam Islam itu kan perang itu ada rulesnya udah jelas kan. Dan kalau di ideologi yang sebelah seolah-olah perang itu kayak menghalalkan segala cara gitu. Jadi mungkin Islam itu datang itu ibaratnya mengcounter perang yang sifatnya itu menghalalkan segala cara. Jadi nggak boleh kan dalam Islam itu kalau perang itu nggak boleh merusak tumbuh-tumbuhan ya, tanaman, terus nggak boleh membunuh anak kecil atau ibu atau warga sipil ya. Jadi memang tentara baik tentara. Makanya ini unik nih, karena di dunia ini tuh sekarang kan saya kesinggung lagi nih. Di dunia ini kan nggak ada yang mengemban, nggak ada yang menerapkan negara dalam suatu negara itu dengan ideologi Islam kan. Maka perang saat ini menurut berdasarkan fakta dan menurut pandangan saya itu menghalalkan segala cara. Jadi ada anak kecil atau orang tua, warga sipil itu pasti beredar. Nah, perang yang sekarang itu kalau katakan yang saya bilang perang yang sangat kotor, yang ya seperti perang salib pada zaman dulu ya, Salah bin Ayyub itu kan, ketika tentara salib menang itu kan benar-benar membabi buta gitu loh. Di bantai semuanya, bahkan ditusuk ya, dipajang di sepanjang jalan. Itu sangat mengerikan. Makanya nah ketika Islam menguasai Yerusalem itu tidak seperti itu. Bahkan ya, orang-orang Islam sudah ketakutan gitu pada saat itu. Kita akan dibantai oleh tentara Islam, tapi ternyata tidak. Maka memang menurut pandangan saya itu yang paling adil dalam hal peperangan ya dengan hukum Islam. Karena kalau nggak pakai hukum Islam, warga sipil habis, semua dibantai bisa. Tapi kalau dengan hukum Islam enggak, hanya tentara dan tentara, warga sipil dibiarkan saja. Itu kira-kira. Oh iya, jadi memang itu syarat ya, lebih ke syarat ya. Jadi enggak semerta-merta itu langsung gitu, anak kecil dibabat juga, orang tua sipil pun Ya dibabat. kalau sekarang ya terjadinya seperti itu. Iya. Karena nggak ada ibaratnya yang nggak ada face to face nya lah, nggak ada yang kalau Islam itu mungkin yang al-haq ya. Kalau secara agama Islam, kalau sekarang batil semua di seluruh dunia itu kalau perang pasti bakal membredel semua. Jadi memang TNI by TNI ya. Harusnya ya seperti Tentara, Sama saudara. oh, tentara, terus tentara gitu maksudnya. TNI dong, Anjir ya. Iya, tentara sama tentara, kayak gitu. Ya, jadi TNI Indonesia sama TNI Malaysia. TNM. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang harus ada syaratnya, tidak semerta-merta diberangus semuanya. Ya, itulah kalau misalkan Islam berjaya. Beda lagi kalau misalkan bukan Islam, habis semua. Baik, Kang Deddy udah nggak sabar tentang TNI-nya tadi gimana? TNI Malaysia sama TNI Amerika. Aduh. Dan Israel. itu beda ya. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah perang ini memang sebelum di dunia nih ya, malaikat itu sudah pernah protes kan, yang masuk di ayat Al-Baqarah ayat 30 itu kan. Iya. Ya, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Coba. Wais. Jadi malaikat itu sebenarnya udah Wanti-wanti. memprediksi lah. Ketika Allah pengen menciptakan manusia, malaikat kan, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk ya yang akan membuat kerusakan? Ya, wayasfikut dima, gitu, menumpahkan darah, gitu kan. Jadi memang dari awal sebelum diciptakannya manusia kita ini, itu memang sudah diprediksi, gitu. Ya. Tapi Allah mengatakan, ya, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu sesuatu yang kalian itu nggak tahu. Jadi malaikat tuh nggak tahu rahasia di balik kemudian terjadi gitu.
Sampai akhirnya singkat cerita dibuat digelincirkan oleh setan. Memang tujuannya ke bumi ya, cuman ada kisah yang apa namanya tadi Siti Hawa dan Iya. Adam itu kemudian memakan buah terlarang ya, mendekati saja nggak boleh, malah dia makan ya. Kemudian kan Allah mengatakan ihbitu minha ba'dukum li ba'din adu, antum turunlah dari surga ke bumi, nanti sebagian di antara kalian dengan sebagian itu akan menjadi musuh. Jadi memang bibit-bibit peperangan itu sudah ada sebenarnya, sudah bisa diprediksi dari awal semenjak turunnya ini ya. Kemudian kisah yang pertama kali Qabil dan Habil, pembunuhan pertama kali itu memang fenomenal sekali kan, sampai kepada kita sekarang. Oleh karena itulah kan Islam itu sebenarnya punya aturan gitu. Karena memang perang itu tidak akan bisa dihindari ya, baik muslim maupun non muslim, antara muslim dan muslim, bahkan sesama non muslim pun di Eropa itu terjadi perang yang sangat dahsyat. Perang Dunia I misalkan antara Hitler ya, Jerman membabat habis Inggris ya kan, kemudian Rusia, semuanya dibabat habis. Padahal sesama non Islam ya. Kemudian Islam turun dengan ada aturan. Jadi Islam itu ketika membuat apa namanya mekanisme perang di dalam Islam itu adalah opsi terakhir sebenarnya. Opsi terakhir. Kalau kalian diserang, ya dibalaslah gitu. Ya. Sebelumnya memang sebelum ketika Rasulullah SAW di Mekah belum hijrah itu kan dihajar juga kan sama orang-orang kafir. Iya, tapi nggak ada tuh permintaan untuk perang gitu, perintah untuk perang dari Allah SWT. Memang belum waktunya. Setelah hijrah pun itu lama tuh perintah untuk diizinkan perang itu ya. Ketika orang-orang muslim kemudian melihat kafilah dagang dari Mekah jualan ke Syam ya kan, lah itu barang-barang kita itu kan, mereka hijrah kan meninggalkan semua barang-barangnya, rumahnya ditinggal, tokonya ditinggal. Pas lewat orang ke Syam kan, dari Mekah ke Syam melewatin Madinah, lah itu barang-barang kita gitu. Rasul gimana nih, barang-barang kita kelihatan tuh, izinkan perang gitu. Mereka tuh pengen perang gitu. Tapi kata Nabi belum ada perintahnya. Sabar itu ini banget ya. Iya, belum ada perintah perang. Jadi Islam itu perang itu bukan karena hawa nafsu gitu. Oh, bukan hawa nafsu, Masya Allah ya. Oh, benar. Jadi sampai pamannya Nabi itu Hamzah itu sampai emosi gitu, sempat emosi, pengen apa sih apa namanya, ya Rasul gimana sih, kenapa nggak boleh itu kan barang-barang kita gitu. Kata Nabi belum diperintahkan. Wah, sampai ngambek tuh, tapi nggak berapa lama menyesal juga, ya Allah kenapa saya ngambek nih. Nah, karena keinginan dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk memerangi, dan memang itu adalah barang-barangnya mereka yang diambil sama orang-orang kafir Quraisy, turunlah perintah kan ya, udina lati la yuqataluna wa hum bi annahum dzalimun ya. Jadi diizinkan oleh kalian perang ya, karena memang sebelumnya kalian itu diperangi ya, dan terdolimi, maka diizinkan untuk perang sampai singkat cerita perang Badar. Jadi perang di dalam Islam itu memang karena diprovokasi gitu sama orang-orang kafir. Aslinya. Muncullah perang. Iya sih, diprovokasi terus. Semua peperangan itu karena provokasi. Orang kafir melanggar perjanjian, orang Yahudi melanggar perjanjian, diperangi Bani Nadir, Bani Qainuqa sampai diusir. Ya, termasuk penaklukan Mekah. Foto Mekah itu karena Mekah itu melanggar perjanjian. Iya. Perjanjian Hudaybiyah ya dilanggar ya. Kemudian terjadilah singkat cerita penaklukan Mekah. Ya. Jadi nggak ada dalam Islam itu perang kemudian menyerang secara nggak ada alasan, itu nggak ada. Seperti sekarang yang terjadi gitu kan. Makanya di dalam Islam pun ada tingkatan-tingkatan. Ya, Rasulullah memang diperintahkan. Di dalam hadis Bukhari dikatakan umirtu an uqatilan nasa
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ya. Ya, faman fa'alu dzalika, ya, apa namanya? Asomo mini dima'ahum wa malakum wa amwalakum. Jadi Nabi diperintahkan untuk memerangi, ya, an uqatilan nas, memerangi manusia. Apakah semua manusia? Enggak semua manusia. Yang diperangi siapa? Kafir harbi. Kafir yang memerangi umat Islam saja. Makanya di dalam Islam kan ada kafir dimi, ya kan, kafir harbi fi'lan, kafir harbi hukman, kafir dimi, kafir muahid, ya, kafir musta'man. Nah, yang diperang itu ini Dua yang kafir harbi fi'lan, gitu, satu diperintahkan, sampai kemudian mereka atau menyerah, membayar jizyah, gitu. Kalau nggak bayar jizyah ya diperangi. Udah, gitu. Jadi perang dalam Islam itu macam-macam. Maka istilahnya adalah kital, gitu. Kital. Ada istilah al-harb, perang itu dalam bahasa Arab itu ada istilah kital. Ada istilah lagi apa tuh? Ya. Tapi yang sering dipakai itu adalah kital. Ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa kitalan. Ya, jadi kital itu perang karena diprovokasi sebelumnya, bukan karena mencari ini kemudian perang. Gitu. tiba-tiba. Kayak orang-orang sekarang, orang-orang kafir imperialis kan, perang mereka kan karena alasan penjajahan. Kalau di dalam Islam perang karena alasan, ya, nanti defensif atau menyebarkan dakwah yang dihalang-halangi. Jadi menghalangi dakwah. Gitu. Ya, jadi menurut Kang Deddy itu perang yang gimana itu banyak sekali ya sub-subnya gitu kan. Ada yang harus diperangi, ada yang tidak, kayak gitu. Memang pada dasarnya itu peperangan itu memang apa ya, tidak harus bumi itu harus terjaga, maksudnya bumi itu harus terjaga, tumbuh-tumbuhan, hewan pun masih terjaga kayak gitu. Jadi memang dari kisah-kisahnya juga tadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu turun aja juga memang udah permulaan peperangan kan. Nanti ada keturunan-turunannya akan jadi musuh gitu. Seperti halnya sekarang kan bakal dari dulu sampai dari sekarang. dulu malah ya kayak gitu. Nabi-nabi yang dahulu Habil dan anak itu kan Habil yang Nabi Daud perang, Daud, iya. ya kan, sama Jalut, Raja Jalut. Jalut. Iya. Nabi Ibrahim sama Namrud, Nabi Musa sama Fir'aun. Iya, jadi kayak Perang gitu. terus. Jadi memang harus tahu ya, sobat ngaji ID dimanapun berada, itulah dari beberapa pengertian atau definisi atau paparan dari perang itu sendiri. Menurut Kang Yuda, dalam tanggapan Kang Yuda sendiri itu gimana sih perang itu? Perang saudara ada, perang keluarga pun ada, suami istri pun bisa jadi perang loh. Iya bisa jadi kan. Lewat piring, Piring gelap, hancur semua. Tadi penjelasan dari kaum British. Iya kan beda kan. Kalau ini kan dari komunitas yang dulu, ya kan dulu. Jazirah Arab sudah tertaklukkan akhirnya perang istri sama suami. Lah ini kan sekarang di era sekarang kan harus ada match-nya seimbangnya. perang gabut. Bang gabut nggak boleh. Silakan Kang. Ya, perang itu sendiri kan pada dasarnya kalau misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI itu adanya suatu konflik antara dua pihak. Ada antara negara, suku, bangsa, gitu ya. Dan biasanya menyertakan militer. Dan diidentikan perang ini dengan sesuatu yang sifatnya tadi fisik ya. Dan kalau kita lihat ya, di tengah-tengah masyarakat itu masih kebingungan, perang ini sesuatu yang positif ataukah sesuatu yang negatif. Bahkan orang banyak yang takut dan bahkan ada orang yang mengharapkan terjadinya perang. Iya. Takut dan mengharapkan, silakan dijelaskan, menarik ya. Jadi ada beberapa orang itu yang mengharapkan terjadinya perang karena perang itu satu-satunya solusi terhadap sebuah permasalahan. Betul. Tapi ada juga orang-orang yang takut
terjadinya perang karena dengan adanya perang pasti terjadi pertumpah darahan. Banyaknya nyawa yang hilang, mungkin tadinya punya suami takutnya jadi meninggal dunia, punya anak nanti jadi tiada, jadi duda, jadi janda dan sebagainya. Jadi yatim dan sebagainya gitu. Sehingga banyak juga nih di tengah-tengah kita ya, baik itu masyarakat muslim atau non muslim, itu banyak yang takut dengan perang. Dan ada juga yang menginginkan terjadinya perang karena menurut pihak yang ingin itu, karena itu adalah satu-satunya solusi. Tidak ada lagi solusi lain kecuali dengan perang. Misalnya contoh konflik Israel Palestina. Nah, itu solusinya apa? Apakah solusinya perang ataukah mengikuti jalan damai seperti kemarin yang disebutkan dengan two state solution gitu. Atau misalnya ada juga orang-orang yang berpikir seperti ini. Pada saat orang menyampaikan syariat Islam misalnya, orang-orang pada takut. Kenapa? Jangan dong di Indonesia jangan diterapkan syariat Islam. Takutnya kayak Timur Tengah. Ya Timur Tengah dikit-dikit perang kan gitu ya. Emang kita mau jadi negara seperti mereka? Dulu pernah ada tuh statement-statement seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa diluruskan. Nah, ini perang itu sebenarnya itu positif ataukah sesuatu yang negatif gitu. Dan tergantung konteksnya juga. Itu ya, yang pertama itu perang. Yang kedua, dan peperangan itu dari seiring berjalannya waktu terjadi beberapa reformasi, beberapa revolusi. Yang tadinya perang fisik, nah sekarang tiba-tiba berubah menjadi perang pemikiran misalnya, atau perang ideologi yang biasa kita bahas. Bisa jadi ya. Atau misalnya bahasa istilah kita sekarang perang sosmed, misalnya perang opini gitu ya, perang opini. Bagaimana satu kubu gitu ya ingin memenangkan sebuah opini karena dengan opini itu ternyata bisa merubah sebuah tatanan negara. Negara itu bisa berubah gara-gara opini. Termasuk misalnya gini, khilafah terakhir 1924 itu bisa runtuh salah satunya dengan opini. Kalau kita lihat ya beberapa sejarah di Turki misalnya, banyak orang itu setuju dengan berdirinya negara Turki dan Republik Turki dan hancurnya kekhilafahan Turki. Kalau kita lihat videonya, kalau teman-teman pernah lihat ya, jadi ada video pada saat deklarasi dan masyarakat di sana pada senang semua. Nah kok bisa? Nah ini gara-gara opini. Nah di sana terjadi sebuah perang ideologi, perang pemikiran. Nah ini ada dua hal nih yang nanti mungkin bisa dibahas oleh moderator langsung. Yang pertama, apakah perang itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif? Gitu. Karena banyak orang yang tadi takut, janganlah nggak usah, mending kita mah cinta damai nggak usah perang-perang. Ataukah lalu yang kedua terkait perang ideologi ini kita seperti apa? Gitu. Karena banyak orang yang tidak sadar terhadap perang pemikiran ini. Orang yang berjalan flow like water gitu ya, mengalir kayak air lah gitu ya, ngalir gitu, ngambang. Pemikirannya mengambang, ya tidak punya pakem, tidak punya prinsip gitu. Ngambang aja lurus ya. Gitu. Pajak naik dari 12%, iya baik. biasa aja cuma naik 100%, berarti kan tandanya tidak punya pakem. Nah ini ada dua hal nih ya terkait perang fisik sama perang non fisik. Perang fisik, perang non fisik ya. Jadi memang perang itu banyak banget sekarang itu ya. Perang lawan nafsu. Salah satu ini Prank perang. juga ada prank. Prank kapan? Prank. Ngeprank. Enggak, itu bukan perang. Ada yang sosmed, ada perang pemikiran juga sekarang tuh. Justru Islam itu runtuh bukan perang fisik kan, bukan perang senjata-senjata kan, itu perang pemikiran. Ya, yang tadinya Islami jadi turun, ya jadi ke barat-baratan, dari kafirin. Terus yang tadinya bersatu karena didoktrin pemikirannya pecah kayak gitu kan. Jadi memang bahaya sekali ya gitu. Kalau misalkan kita memikirkan, menyimak kayak gitu, bahwasanya memang perang itu ya seperti ini gitu, definisinya itu sangat luas gitu. Jadi kita jangan semata-mata itu kayak, aduh, nanti kalau misalkan perang, saya kan nggak bisa megang senjata, saya kan kayak gitu. Perang juga itu harus orang yang compatible juga di dalam perang. Misalkan nanti nih, kalau misalkan
lagi urgent nih, ya lagi urgent. Kompeten. Ya. Kompeten apa kompatibel? Kompeten lah, kompeten kayak gitu ya. Dia memang orang-orang yang ahli perang, orang-orang yang megang senjatanya, iya ahli perang lah ya itu tentara, ya bukan yang tadi singkatan salah kan jadinya tentara kayak gitu, ya Kang ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan. Ada pertanyaan tadi. Oh ya pertanyaan oke. Tadi kan pertanyaannya iya. Itu baik atau negatif positif. Gimana? Perang itu Positif atau negatif? kalau dari segi harfiahnya tadi ya, dengan kamus KBBI itu ya negatif dong, kan konflik kan, mana ada kalau konflik itu yang positif sesuatu banget kan. Ya jadi memang itu ya menurut anak gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri, bisa kok itu bisa positif dari segi apa, misalnya kalau positif memerangi tadi kaum kafir harbi fi'lan ya. Ya itu positif. Positif nggak sih? Ya positif lah, kan harus diperangi. Kalau misalkan dia tidak diperangi, dia yang memerangi kita kayak gitu. Kan iya. itu jelas-jelas musuh Islam itu, ya. Kayak gitu. Ada yang tanya Kang Rizal mungkin? Ada tambahan? Kayaknya saya mau komentari terkait yang kedua aja, pertanyaan kedua kita dengan perang non fisik ya, Oh silakan. perang pemikiran. Jadi perang pemikiran yang saya bisa jelaskan, jadi perang pemikiran itu memang perang yang hari ini kita gunakan gitu kan. Perang yang memang pemikiran ini berbasis tergantung dari ideologi masing-masing kan gitu. Kan ideologi itu kan yang telah kita bahas di segmen sebelumnya mungkin ya. Ada ideologi Islam, ideologi kapitalis, kemudian ada ideologi Sosialis kan. ya, komunis sosialis ya kan. Nah, dari tiga ideologi ini itu akan terus bertentangan sampai kapan? Ya sampai hari kiamat nanti gitu kan. Karena sejatinya ya, Islam ya dengan haknya, kemudian sosialis dan kapitalis dengan batilnya itu akan terus bertabrakan bersama lain. Dan sifat dari ideologi sendiri itu tidak akan pernah mati gitu. Jadi ideologi ini akan tetap ada, hanya saja terjadi pasang surut dengan pasang surut seiring bergantinya zaman gitu kan, ataupun waktu yang terus berjalan gitu kan. Kalau sekarang kita lihat hari ini memang ideologi Islam sedang tidak berkuasa gitu kan. Betul. Yang sedang dominan adalah ideologi kapitalis gitu kan. Misalnya kita lihat bagaimana permainan dagang Amerika gitu kan dengan kapitalisnya, walaupun Amerika sendiri tidak mengakui dari negara itu mengadopsi sistem kapitalisme gitu kan. Demikian juga Cina seperti itu, sehingga penting sekali bagi kita itu untuk memainkan perang ini ya. Di samping memang orang-orang seperti kita ini kan bukan orang-orang yang dilatih militer gitu kan ya. Ya itu tadi. Maka tugas utama kita mungkin lebih kepada pemikiran, bagaimana kemudian membuat podcast, kemudian membuat tulisan. Karena perang hari ini ya senjatanya yang bisa kita gunakan itu dengan pulpen, ya dengan pena, dengan opini, dengan debat, dengan diskusi. Itu perang yang bisa kita hadirkan hari ini gitu loh. Dan memang harus terus berkelanjutan sampai kapan? Sampai nanti ideologi Islam itu kembali memimpin dunia gitu loh. Kembali diterapkan di dunia. Ini itu aja komentari yang kedua. Iya, itu yang tadi ya. Jadi memang siapa yang berkuasa itulah yang memegang kekuasaan. Seperti halnya sekarang banyak sekali sejarah-sejarah Islam yang ditenggelamkan, seolah-olah itu ya mereka gitu naik gitu ya. Bukan seolah lagi, memang dari tanpa kita sadari, dari kita SD, SMP, SMA sampai kuliah pun yang diajarkan sejarah itu ya sejarah yang kayak gitu. Padahal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim itu ya seolah-olah nggak gitu kan. Kita tahu-tahunya karena kita ngaji, karena kita berkumpul, karena kita dalam komunitas yang bisa saling tukar pikiran seperti ini tuh penting. Tukar pikiran kayak gitu. Ya kayak gitu ya kan Kang Ida. Mungkin Kang Ida ada lagi, Kang Deddy mungkin. Pertama tadi belum? Hah? Yang pertama. Tadi udah yang pertama. Oh, udah. Udah. Sama beliau. Sudah. Langsung dikonter langsung. Gimana Kang? Iya, jadi Setuju nggak tuh tadi Kang Rizal? Setuju? Kayak gitu? ya terserah netizen setuju. Oh gitu. Lah kalau kan di bawah nanti ya.
Oke, silakan lanjut. Kalau perang positif atau negatif ya. Nah, kalau istilah perang itu konotasinya sebenarnya negatif. Iya. Ya, karena tadi banyak mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, jiwa, mengorbankan keluarga. Makanya di dalam Islam itu tidak menggunakan istilah perang sebenarnya. Ketika melakukan aktivitas peperangan itu, Islam lebih menggunakan istilah jihad. Jihad. Ya, jadi di dalam Islam itu ada terminologi namanya jihad fisabilillah. Ya, jihad itu para ulama sebenarnya menyepakati jihadnya semua adalah al-qital. Jihad dalam makna perang. Kenapa Islam itu menggunakan istilah jihad? Asalnya jahada ya, atau juhud, sungguh gitu, kesungguhan. Karena memang tujuan daripada jihad itu sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia gitu. Yang mana jihad itu adalah pengen menyebarkan hidayah Allah kepada seluruh manusia. Ya, ketika kita karena Islam itu kan risalah rahmatan lil alamin gitu. Ya, agama yang rahmatan lil alamin. Yes. Ya, yang memang diwajibkan kita sebagai umatnya untuk menyebarkan kepada seluruh manusia. Ya kan, sebarkan. Nah, ketika Islam itu pengen menyebar, misalkan Indonesia pengen menyebarkan Islam ke Thailand ya kan, atau Filipina atau Asia Tenggara lah. ya pokoknya negara-negara yang non Islam. Itu kan biasanya nggak boleh, ada yang melarang. Yang melarang itu adalah negara menggunakan biar bagaimana agar dakwah Islam masuk, itu biasanya menggunakan tentaranya. Ya, jangan masuk dah gitu. Kenapa nggak boleh masuk? Ya jangan, padahal rakyatnya Perlu itu menantikan ya. iya, kalaupun didakwai sebenarnya malah Mau, ternyata kan? ini Gitu. kemungkinan besar akan mendapatkan hidayah gitu. Maka si tentara inilah menjadi penghalang hidayah. Jadi memang harus pakai sosmed ya. Bentuk kesungguhan Islam, Iya kan? ya, bentuk kesungguhan Islam itu dalam berdakwah itu adalah berjihad itu. Jihad menghilangkan penghalang hidayah itu loh. Penghalang hidayah kan setan nih ibaratnya kan. Ini setannya dalam bentuk tentara nih. Maka jihad menghadapi mereka. Ya. Nah, jihad itu adalah amalan yang paling tertinggi dalam Islam. Amalan yang paling tinggi Masya dalam Allah. Islam itu jihad. Ya. Jihad fisabilillah. Fisabilillah. Makanya motivasinya juga beda. Kalau dalam Islam berjihad itu adalah yang orang yang berjihad itu adalah orang yang mencintai kematian. Sedangkan kalau dari sisi kekafiran, orang-orang musuhnya Islam itu orang yang mencintai kehidupan. Makanya orang Islam berani ya. Makanya orang Islam itu tidak terkalahkan kalau jihad gitu. Dalam perkara jihad, orang Islam justru yang dicari mati. Karena lillahi ta'ala kan. Ya, karena mati ya masuk surga kan amalan paling tinggi. Ya. Sedangkan mereka cari kehidupan, pengennya hidup. Kalau mati, Orang yang memilih mati sama orang pengen hidup kira-kira nekat mana? Pengen mati lah. Pasti udah nekat gitu. Dan ketika berperang umat Islam itu selalu ya mayoritas itu mengalami kemenangan. insya Allah pun jumlahnya sedikit ya. Dan Insya Allah, ya. jihad itu ada yang menyerukan, nggak sembarangan. Nah itu. Ya, misalkan ayo Komando kita ya, di komando ngaji ya. ini jihad nggak bisa. Iya. Harus ada komando. Dalam Islam itu harus mengkomandokan. Siapa Iya, yang iya. panglima perang? Siapa panglima perang yang mengomandokan jihad? Ya pimpinan tertinggi umat Islam. Gitu, khalifah. Ya, khalifah yang menyerukan. Misalkan khalifah di dunia ini kemudian tegak khilafah, kekhalifahan itu dia yang memiliki komando apakah jihad atau tidak, memelang. Siapa yang diperangi tadi? Kafir harbi. Kalau kafir muahadah misalkan atau kafir musta'man itu kan bisa kita dakwah di situ, kemudian ini boleh. Tapi kalau kafir harbi kan nggak boleh. Makanya yang diperangi cuma kafir harbi doang dalam Islam. Dan nanti literasi akhir zaman juga kan Imam Mahdi nanti akan perang. Ya, kemudian Nabi Isa juga akan perang melawan Dajjal. Jadi umat manusia itu tidak akan pernah bisa menghindari perang. Dengan dari Kang Yuda, oh ada manusia pengen menghindari perang, nggak bisa. Nggak bisa, kalaupun dia merasa aman tetap aja kan. Iya, sekarang pun tadi kita sedang berperang. Perang dalam diri sendiri. Perang pemikiran. Perang hawa nafsu ya. Orang yang menghindari perang fisik tadi, dia telah kalah dari
perang pemikiran. Mm-mm. Jadi secara tidak sadar dia itu sudah dikalahkan gitu loh. Karena perang kan nggak cuma perang fisik. Di sekarang ada perang teknologi, ya kan, perang pemikiran yang sekarang sangat intens sekali. Pemikiran-pemikiran Barat itu influence gitu atau mempengaruhi orang-orang Islam agar membenci syariatnya sendiri gitu. Itu kan bentuk perang pemikiran yang sangat nyata, dan itu diaminkan sama orang-orang yang takut tadi, ya, takut perang, dan sampai tadi mengatakan kalau Islam ditegakkan di Indonesia, misalkan Indonesia masalah Islam nanti seperti Timur Tengah. Timur Tengah perang itu bukan gara-gara Islam. Timur Tengah itu perang itu gara-gara penjajahan Amerika dan Rusia, Berarti Inggris, boneka. Prancis gitu. Boneka dong ya. Negara-negara Barat Oh. datang ke situ mengambil minyaknya, ya. Dan memang negara-negara yang paling sulit diatur sama Barat itu negara Timur Tengah. Sehingga memang jalan satu-satunya ya pakai perang. Ya, tapi karena Barat itu adalah penguasa ideologi saat ini, penguasa dunia, itu memanipulasi umat Islam yang tadi kalah dalam perang pemikiran itu seolah-olah itu bertanya itu perang itu negara Islam itu perang. Padahal peperangan di sana itu penyebabnya adalah negara Barat yang menjajah mereka, dan Timur Tengah itu sulit diatur. Indonesia kenapa nggak terjadi perang? Mudah diatur, Melebihi ekspektasi. melebihi ekspektasi. Misalkan Monggo gitu ya. Monggo. Amerika datang nih, Monggo silakan. nggak usah pakai pajak ya, 0% aja pajaknya. Oke. Monggo. Tapi kalau kamu jualan di tempat saya 19%, oke. Saya boleh ngeruk batu baranya nggak? Silakan. Gimana mau diperangi orang kayak gitu? Udah silakan. Saya ngeruk emasnya ya, silakan. Ya. Tapi ada yang dikorbankan nggak? Ya rakyat. Rakyat dikorbankan secara tidak sadar. Coba kalau pemerintah ngelawan, saya nggak mau diatur sama Amerika, saya nggak mau diatur, pasti akan terjadi Dibentuk sama tetangga bisa jadi kan, negara Iya. tetangga. Iya. gitu. Iya. Jadi penyebab kerusuhan yang ada di Timur Tengah itu bukan Islam, tapi karena mereka tidak mau diatur. Yang di belakangnya itu. Ya. Iya. Jadi terjadilah peperangan. Iya. Ini termasuk bagian karakter orang-orang Timur Tengah itu mau diatur Memang susah. karakternya. Heeh. Ditambah lagi memang orang Timur Tengah itu memang dari dulu sejarah itu memang peperangan itu terjadi di sana. Dan memang pusat Pusatnya. peradaban. Sejarah perang di sana. Malah Indonesia kan nggak berani perang. Enggak. Indonesia mau ngomong gue baik ya, dari zaman dulu. Menembak. Permisi. Maaf ya. Senggat tega. Makanya ya yang korban jadi rakyat, kasihan. Rakyat Iya, Indonesia jadi iya. bodoh, rakyat Indonesia nggak punya keberanian, keimanannya jadi lemah. Terbelakang banget kan. Jadi perang yang berlaku di Indonesia itu adalah perang pemikiran. Ya. Sedangkan di Timur Tengah perang fisik karena mereka ngelawan. Mau diatur. Susah. Israel aja nggak bisa mengalahkan ormas yang namanya Hamas itu kan, nggak bisa karena kuat gitu, perlawanannya. Tapi di Indonesia ya gitu. Kayaknya udah mulai bikin roket soalnya. Monggo. Makanya kita menghindari perang nggak mungkin bisa. Iya. Kalaupun tidak terjadi perang fisik, perang kita telah kalah dalam sisi pemikiran umat Islam Ya, di betul. dunia ini lah, terutama di kita ini. Oke. Kang Yuda mungkin ada lagi? Cukup. Sudah cukup ya. Jadi memang peperangan itu banyak ya sekali jenisnya, banyak sekali apa sih namanya, sinonim-sinonimnya apa sama-samaannya kayak gitu, bukan hanya fisik ya yang kita ketahui kan, perang fisik kayak gitu ya, perang suami istri fisik juga, piring terbang ya kan kayak gitu. Habis perang ini. Kayaknya Nah, itu bisa terjadi. Terus ada lagi perang hawa nafsu juga, ya kan, perang pemikiran, kayak gitu. Jadi memang aspeknya tuh banyak peperangan itu. Para sobat ngaji ini di start pada kali ini semoga tercurah ya apa itu perang sesungguhnya tuh seperti apa, definisinya seperti apa. Tadi sudah dituntas ya keempat narasumber kita. Ya baik, mungkin
para sobat ngaji ID itu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikeluhkan atau gimana, bisa komen aja, nggak usah malu-malu ya, nggak bayar juga. Pakai kuota lah. Pakai kuota ya. Insya Allah berkah loh. Dipajakin deh. Enggak, insya Allah enggak. Baik, mungkin itu saja dari kami ngaji ID di program kali ya, program Restart. Kali ini ikutin terus program Restart ngaji ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.